Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arjun Naim dengan NPM 21110110027. Jadi di sini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan dekat pendidikan kewarganegaraan. Oke, baik. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu dijelaskan dalam Diknas tahun 2006 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang konteks kelahiran dan landasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi, menurut Lina Putra dan Budi Mansyah tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan istilah civic education di Indonesia itu terjadi pada tahun yang pertama pada tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan, yang mana di dalam hal tersebut membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua, civic pada tahun 1962 itu tampil dalam bentuk indoktrinasi politik. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewargaan negara tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewarganegaraan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, pendidikan kewargaan negara tahun 1960 tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi ketetapan NPRS. Selanjutnya, pendidikan kewargaan negara tahun 1973 yang diidentikan dengan pengajaran IPS. Selanjutnya, pendidikan moral Pancasila tahun 1975 dan 1984 tampil menggantikan PKN dengan izin pembahasan P4. Selanjutnya, pendidikan Pancasila kewarganegaraan tahun 1994 hingga sekarang sebagai penggabungan bahan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam Diknas tahun 2006 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, maka tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara umum mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik dalam lingkungan lokal, regional maupun global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Jadi, adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan menurut Branson tahun 1999, materi pendidikan kewarganegaraan harus mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan, berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Yang kedua, kecakapan kewarganegaraan.
Kecakapan kewarganegaraan ini meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik. Sedangkan contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum. Dan yang ketiga itu ada watak-watak kewarganegaraan. Watak-watak kewarganegaraan yaitu dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki visi dan misi. Untuk visinya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Selanjutnya, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Jadi, pada dasarnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, jadi di sini saya akan menampilkan studi kasus atau contoh permasalahan, yaitu ada kasus terkait mantan aktivis mahasiswa jadi tersangka korupsi. Jadi berita ini diunggah oleh Tempo.co Semarang. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos. 2 diantaranya dilakukan oleh tersangka saat menjadi aktivis mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Kota Semarang. Kasus ini berawal dari pengembangan kasus korupsi bansos staf ahli gubernur masing-masing Joko Mardianto dan Joko Suharto, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, pada Selasa 5 Mei 2015. Tersangka itu berinisial AN dan AG. Tercatat ikut menerima uang bantuan sosial senilai 83 juta rupiah dan 44 juta rupiah. Selain itu, ada 3 tersangka lain, yaitu masing-masing NS sebesar 84 juta, FI senilai 65 juta rupiah, dan AK 52 juta rupiah. Total yang digunakan mencapai 328 juta rupiah tahun anggaran 2011, kata Eko menambahkan. Menurut Eko Suwarni, modus 2 tersangka mantan aktivis itu dilakukan saat mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan cara mengajukan proposal permohonan dana bansos. Namun, ketika cair, uang proposal itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendapat laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Kejaksaan sendiri saat ini tengah memburu aktor utama penyimpangan dana bansos Pemprov Jawa Tengah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga telah menetapkan tersangka Joko Suryanto dan Joko Mardianto, mantan staf ahli gubernur Jawa Tengah. Sekarang 5 orang itu ditahan guna pengembangan kasus dari tersangka utama, katanya. Baik, jadi dari permasalahan tersebut saya mendapat simpulkan atau memberikan solusi. Jadi menurut saya terkait perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sudah mencoreng nama baik serta akademik, yang mana seharusnya mereka itu dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah dan bukan sebaliknya.
Dari kasus tersebut juga menggambarkan lemahnya karakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam diri para pelaku tersebut. Seharusnya dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang telah dilalui sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi dapat lebih mempertebal lagi karakter yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, dengan melihat uraian materi pada slide sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa semua nilai positif dan pendidikan kewarganegaraan juga berkaitan dengan kesadaran diri setiap siswa ataupun mahasiswa terkait 4 pilar negara, yang diantaranya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terkait solusi untuk masalah tersebut dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya mahasiswa dapat mengetahui kalimat atau nilai-nilai yang seharusnya diketahui oleh warga negara, seperti nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, seharusnya mahasiswa juga dapat mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teori atau ilmu pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai aspek, khususnya dalam aspek moralitas. Yang ketiga, seharusnya para mahasiswa atau warga negara secara umum dapat berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan juga ada. Menurut saya sudah cukup. Bisa ditampilkan lagi yang bagian solusi tadi? Terkait solusi mengatasi masalah itu nilai-nilai seperti apa ya maksudnya ya? Yang harus diaplikasikan. Oke, baik, terima kasih Diki. Mungkin ada yang lain. Oke, baik. Mungkin hanya pertanyaan dari Diki ya. Oke, langsung saya jawab. Jadi untuk terkait tentang nilai-nilai apa saja yang seharusnya diaplikasikan untuk menanggapi masalah tersebut, itu ya Diki ya. Jadi mungkin bisa dari nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila kan memiliki 5 sila yang masing-masing sila tersebut juga memiliki nilai. Dari sila yang pertama yaitu sila ketuhanan. Jadi yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Jadi ketika seorang mahasiswa mempunyai nilai ketuhanan, khususnya dalam norma-norma agama, maka dalam setiap tindakan atau perilakunya, mahasiswa tersebut pasti akan memiliki seperti alarm tanda ketika dia akan melakukan perbuatan baik atau buruk, sehingga dia dapat memilah dan memilih mana yang seharusnya dapat dilakukan. Jadi
mungkin dalam kasus tersebut, jikalau dia sudah mengetahui bahwa itu buruk, seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang pada sila kedua itu terdapat nilai kemanusiaan. Jadi ketika dalam kasus tersebut, ketika mahasiswa itu melakukan tindak kejahatan atau seperti kasus korupsi bansos yang menyalahgunakan uang proposal, seharusnya dia dapat memahami atau mengetahui nilai kemanusiaan yang seharusnya bansos tersebut harus sampai kepada masyarakat, namun dia nikmati sendiri sehingga dana bansos tersebut tidak sampai ke masyarakat. Ini mencerminkan atau melanggar nilai kemanusiaan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya itu ada nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi menurut saya nilai keadilan ini mungkin juga dapat diaplikasikan untuk menanggapi masalah tersebut. Jadi seperti bansos tadi, seharusnya kan yang adil, secara adil itu bansos tadi diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun ini malah dirasakan sendiri oleh para pelaku tersebut sehingga keadilan tidak tercapai. Mungkin tiga nilai tersebut menurut saya yang mungkin dapat diaplikasikan untuk menanggapi masalah tersebut. Oke, bagaimana Kiki atas penyampaian jawaban dari saya? Sudah cukup, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Vicky Andrean, NPM 2110110016, akan membahas tentang identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Selanjutnya, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Setiap bangsa yang ada di saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter diri dari suatu bangsa. Ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak akan dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa. Kemudian, pengertian identitas nasional menurut KLM tahun 2007. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation. Dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional sendiri mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di suatu negara. Hal ini merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Kemudian, pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional dalam suatu bangsa mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Dikarenakan identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Identitas nasional sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif terdiri dari faktor geografis dan demografis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia.
Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif terdiri dari faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat akan memberikan pengaruh terhadap proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Dalam faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, juga agama. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda, dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal ini dapat mempersatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, faktor pendorong. Dalam faktor pendorong meliputi komunikasi dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Oleh karena itu, dalam pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang kelima yaitu adalah faktor penarik. Dalam faktor penarik terdapat bahasa, birokrasi yang tumbuh dalam sistem pendidikan. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Kemudian faktor yang keenam adalah faktor reaktif, yaitu meliputi oleh dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan, di mana bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi masyarakat Indonesia. Memori akan perjuangan penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Kemudian yang kedua ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen sebagai identitas nasional negara Indonesia, yang meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, identitas alamiah. Identitas ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu adalah fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Kedua, sebagai landasan negara. Ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Dan ada unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dasar falsafah negara, konstitusi negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, sistem Indonesia. Nah, contoh kasus di sini yaitu krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dan budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya yaitu pemakaian produk-produk masyarakat. Masyarakat lebih senang memakai produk dari luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Identitas nasional Indonesia meliputi apa saja yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, meliputi geografis, sumber daya alam Indonesia, agama, budaya, politik, dan lain-lain.
menghadapi identitas nasional Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menyatukan negara-negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitas bangsanya karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli kuno. Nah, dari kasus tersebut ada solusinya, yaitu untuk menyikapi hal tersebut diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Kita juga perlu sebagai mahasiswa mengembangkan rasa nasionalisme, yaitu dengan cara pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Juga diperlukan adanya pelestarian budaya, dan pemerintah harus mendanai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut, agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Demikianlah pemaparan materi saya dari materi tentang identitas nasional. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya atau kritik dan saran, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan atau memberikan saran, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferlan Utama dengan NPM 21110110044. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Integrasi Nasional. Materi ini berisikan submateri yang berjudul Pengertian Integrasi Nasional, Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional, Peran Agama dalam Integrasi Nasional, Contoh Masalah Integrasi Nasional, dan Solusi. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, agama, ras, dan golongan. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong, adanya perasaan senasib, adanya ideologi nasional, adanya keinginan untuk bersatu, adanya ancaman dari luar. Faktor penghambat, masyarakat yang beragam, wilayah yang luas, pembangunan tidak merata. Peran agama dalam integrasi nasional. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama yang beragam. Peran agama sangat penting dalam menuntun perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak masa imperialis, kolonialis, dan proklamasi kemerdekaan. Agama merupakan penjaga moral masyarakat dan mampu membuat masyarakat terhindar dari hal negatif. Kedua hal tersebut berguna agar tidak terjadi perpecahan. Contoh masalah integrasi nasional dan solusi untuk mengatasinya. Contohnya adalah pemberontakan seperti PKI, Gerakan Aceh Merdeka, RMS, DITI, dan OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terjadi karena adanya gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Untuk mengatasi dan agar pemberontakan tersebut tidak terulang kembali, pemerintah harus lebih memperhatikan keinginan masyarakat serta selalu memberi pemahaman
dan pengamalan tentang ideologi Pancasila, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh ideologi asing yang dapat mengganggu ideologi Pancasila. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, Dik. Ya. Ya, jadi kan tadi Halo Arif. maaf Dik ya. Maaf. Jadi kan tadi Anda menjelaskan tentang peran agama dalam integrasi nasional. Jadi secara nggak langsung itu agama itu mempunyai peran dalam pembangunan atau dalam suatu integrasi nasional. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh banyak banget masalah tentang konflik agama, baik itu yang antara agama maupun yang sesama agama sendiri. Nah, menurut Anda nih, bagaimana cara untuk menyikapi agar agama itu tetap menjadi atau memiliki peran dalam menyatu atau jadi bagaimana peran agama ini agar integrasi nasional tetap utuh di dalam banyaknya konflik yang terjadi saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan itu, mohon dijawab. Baik, sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia ini menganut keberagaman agama, sehingga masyarakat Indonesia tidak boleh menganggap agama lain itu salah. Jadi mereka perlu memahami makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, masyarakat tersebut harus menghargai setiap perbedaan yang ada, serta tidak boleh merendahkan agama lain. Mungkin seperti itu, Arif. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Diki, atas penjelasannya. Untuk yang lain bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Marolita dengan NPM 2111011018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian identitas nasional, yang kedua mengenai bentuk identitas nasional Indonesia, yang ketiga faktor pembentuk identitas nasional, dan yang keempat contoh kasus dan solusinya. Yang pertama mengenai pengertian identitas nasional. Menurut KBBI, pengertian identitas adalah keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang atau suatu benda, sementara pengertian nasional adalah kebangsaan yang berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakteristik khas suatu negara. Yang kedua yaitu mengenai bentuk identitas nasional Indonesia. Nah, menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia antara lain, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua, kemudian bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Lalu Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah. Garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Kemudian semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Arti Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila ini berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga negara untuk bersikap. Yang ketiga yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Ada 3 faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor primordial, yang kedua yaitu faktor kondisional, dan yang terakhir faktor sakral. Lalu contoh kasus dan solusi. Kasus yang saya ambil yaitu mengenai kasus pembakaran bendera merah putih. Ada beberapa kasus pembakaran bendera merah putih, yaitu pembakaran bendera merah putih saat kerusuhan 5 Januari tahun 2019, kemudian pembakaran bendera merah putih yang disebabkan karena masalah asmara pada tahun 2019, lalu ada pembakaran bendera merah putih di Lampung pada tahun 2020, dan yang terakhir yaitu ada pembakaran bendera merah putih di Malaysia yang dilakukan oleh pria Aceh pada tahun 2021. Nah, dari beberapa kasus pembakaran bendera merah putih, dapat diketahui bahwa rasa nasionalisme para pelaku sudah berkurang. Maka dari itu, tentu saja para pelaku harus diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai oleh pihak yang berwajib. Kemudian solusi yang dapat saya berikan agar kasus pembakaran bendera merah putih maupun penghinaan bendera merah putih tidak terulang lagi, yaitu dengan cara meningkatkan dan menjaga rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Karena dengan adanya rasa nasionalisme, maka kita semua bisa lebih mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Untuk meningkatkan rasa nasional tersebut, kita bisa menambah wawasan kita dengan cara mempelajari sejarah dan budaya bangsa Indonesia, apalagi banyaknya sejarah dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang bisa membuat kita semakin kagum akan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan pun juga masih sangat penting peranannya dalam jenjang pendidikan apapun. Lalu mengenai penghinaan bendera merah putih juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, maka diharapkan para pemerintah ataupun pihak yang mengetahui lebih dalam mengenai hukum dapat mensosialisasikan terkait tindak pidana penghinaan bendera negara, sehingga wawasan para masyarakat umum dapat bertambah dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang lainnya mengenai bendera merah putih yang merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait materi saya, silakan. Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas menurut saya. Dari saya cukup. Baik, jika cukup, saya harap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiri Angga Wahidi dengan nomor NPM 2111011068 akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Next.
Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan 4 subbab, yaitu pertama mengenai pengertian integrasi nasional, yang kedua ada peran integrasi nasional, yang ketiga ada faktor pendorong dan penghambat integrasi, yang keempat ada problematika dan solusi dalam integrasi nasional. Next. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Yang pertama, secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya ada peran integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, salah satunya Indonesia, sebab masyarakat yang terintegrasi diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan belum terupaya dengan baik untuk mengintegrasikan masyarakat, seperti halnya pada era reformasi tahun 1998. Berbagai macam perbedaan suku, budaya, dan agama, bahkan kepentingan pribadi, membuat Indonesia tidak dapat mencapai tujuannya, sehingga dengan adanya integrasi, usaha untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dapat dilakukan. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat integrasi. Ada beberapa faktor pendorong integrasi nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa senasib seperjuangan yang disebabkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Selanjutnya adalah kesepakatan atau konvensi nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kesatuan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Sedangkan faktor penghambat integrasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen. Dalam faktor-faktor kebangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga ada besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Terakhir ada lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Next. Problematika dalam integrasi nasional. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elit politik,
lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama geografis, lalu demografis, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Next. Solusi untuk problematika integrasi nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional, diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya, upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik. Di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlakukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Lalu, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga ada meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Lalu berikutnya ada penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Terakhir ada menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apabila sudah cukup, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua satu saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan disampaikan adalah definisi nasional, faktor pendorong dan penghambat, tantangan di upaya, kebijakan integrasi nasional, serta contoh problematika. Yang pertama, definisi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah suku bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong diantaranya faktor sejarah, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan kembali bersatu, dan adanya ancaman dari luar. Faktor penghambat integrasi nasional antara lain kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan adanya ketimpangan dan ketidakmerasaan kebangsaan. Selanjutnya, tantangan dan upaya. Tantangan integrasi nasional yaitu ketidakadilan penegakan hukum, eksploitasi aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan, jangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya menghadapi tantangan tersebut adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, mencegah mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai setiap perbedaan, dan merawat serta memelihara lingkungan. Yang keempat, kebijakan integrasi nasional, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan tanah air, serta rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, menghilangkan kesempatan untuk berkembang kebijakan rakyat. Yang terakhir adalah contoh dan problematika integrasi nasional. Contoh integrasi nasional adalah gotong royong, upacara bendera, serta toleransi beragama. Problematika dalam integrasi nasional diantaranya kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat, kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan dalam masyarakat, dan adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi di dalam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya atau memberi masukan? Jika tidak ada, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Arisno 01115. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai identitas nasional. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, karakteristik identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara. Next slide. Baik, apa sih itu karakteristik identitas nasional? Next slide. Baik, pengertian identitas nasional ya. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Nah, dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Next slide. Baik, karakteristik identitas nasional yang merupakan proses yang terus-menerus berlangsung. Dalam proses ini, individu mengembangkan rasa memiliki bangsa. Generasi baru disosialisasikan ke dalam identitas nasional yang berubah tetapi berkelanjutan dan sering dianggap sebagai tidak berubah. Kemungkinan pencapaian atau non-pencapaian dari identitas semacam itu di antara kelompok besar imigran mungkin sangat penting untuk kerja, bahkan kelangsungan hidup dari negara demokratis. Next slide. Apa hakikat identitas nasional? Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya, dalam pembukaan beserta Undang-Undang Dasar kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Next slide. Lalu apa saja faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional? Ya, dibagi menjadi dua, ada objektif dan subjektif. Nah, yang faktor objektif adalah meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan yang subjektif itu dibagi menjadi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Next slide. Baik, ini akan membahas tentang konsep dan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan salah satu langkah dalam respon multikulturalisme. Ya, Banks mendefinisikan bahwa multikultural pendidikan sebagai konsep, ide, atau falsafah dari suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief, dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Selanjutnya. Baik, tujuan pendidikan multikultural. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada Paul Segorski menekankan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah yang pertama, meniadakan diskriminasi pendidikan dan memberikan peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya, yang merupakan tujuan instrumental. Yang kedua, menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya, yang merupakan tujuan terminal internal. Dan yang terakhir, menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global, yang merupakan tujuan terminal akhir eksternal. Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah mempromosikan pemerataan kesempatan belajar, mendorong pemberdayaan seluruh siswa untuk meraih prestasi akademik, dan menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif sebagai warga masyarakat. Selanjutnya. Baik, yang sekarang menurut
ADIN, ya, tujuan pendidikan yang berbasis multikultural dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Lalu, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya. Baik, kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Ya, menurut Wagiran, mendefinisikan kearifan lokal diantaranya ada 3. Yang pertama, kearifan lokal adalah sebuah pengalaman yang panjang yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seorang. Yang kedua, kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya. Dan yang terakhir, kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Selanjutnya. Baik, secara luas, kearifan lokal mencakup berbagai substansi. Yang pertama, pemikiran, sikap, dan tindakan berbahasa, berolah seni, dan bersastra, misalkan karya sastra yang bernuansa filsafat dan miti atau disebut dengan ulang. Lalu, pemikiran, sikap, dan tindak dalam berbagai artefak budaya, seperti keris, terus candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya. Lalu, pemikiran, sikap, dan tindakan sosial bermasyarakat, seperti ungguh, sopan santun, dan negara. Baik, selanjutnya. Pentingnya mengetahui kearifan lokal. Ya, menurut Suito, pentingnya mengetahui kearifan lokal ini ada 4. Yang pertama, membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan. Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi. Pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual, atau agama, bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik dan sinergitas budaya. Pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya. Oke, penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Oke, ini yang unik. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran kewarganegaraan multikultural, yaitu warga negara yang sadar terhadap arti penting identitas nasional, persamaan harkat dan martabat manusia, serta penghargaan terhadap keberagaman dan kebinekaan dengan tetap mengakui, melindungi, dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya. Baik, cara untuk mengimplementasikan penguatan identitas nasional berbasis kearifan lokal. Di sini saya cantumkan 3, ya. Yang pertama, integrasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dalam desain kurikulum. Yang kedua, optimalisasi pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dan kearifan lokal. Dan penempatan pendidikan multikultural sebagai falsafah pendidikan, pendekatan pendidikan, bidang kajian, dan bidang studi. Next slide. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.